minuman Indonesia. Untuk hari ini kami mempresentasikan seminar manajemen keuangan yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Likuiditas terhadap nilai perusahaan di subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya, untuk abstrak yang dibacakan oleh saya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan likuiditas terhadap nilai perusahaan pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA), likuiditas diukur dengan Current Ratio atau CR, sedangkan nilai perusahaan diukur menggunakan Price to Book Value atau PBV. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan teknik progressive sampling terhadap 36 perusahaan yang memenuhi kriteria. Data dianalisis menggunakan uji asumsi klasik, regresi linear ganda, uji T dan uji F dengan bantuan aplikasi SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Begitu juga likuiditas yang tidak berpengaruh signifikan secara simultan. Profitabilitas dan likuiditas juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa nilai perusahaan tidak hanya ditentukan oleh rasio keuangan tersebut, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian ini. Terus selanjutnya latar belakang perusahaan subsektor makanan dan minuman di Indonesia mempunyai peranan yang sangat signifikan pada kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional perusahaan. Sektor makanan dan minuman di Indonesia mempunyai peranan yang sangat signifikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun tahun 2024 Indonesia masih menghadapi tekanan inflasi terutama di harga pangan, beras, gula, minyak goreng. Jika daya beli menurun, penjual bisa tertekan. Tapi subsektor makanan dan minuman tergolong sektor definisi pemerintah tetap tinggi. Meskipun inflasi naik, menjaga nilai perusahaan tetap stabil. Selanjutnya ada kajian pusaka. Profitabilitas merupakan kemampuan menghasilkan laba dari aset yang dimiliki. Semakin tinggi tingkat profitabilitas, maka semakin baik kinerja perusahaan dalam mengelola sumber dayanya. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur menggunakan Return on Assets (ROA) karena rasio ini menunjukkan seberapa efektif perusahaan dalam menghasilkan laba dari total aset. Selanjutnya likuiditas. Likuiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang aman. Likuiditas dalam profitabilitas ini diukur menggunakan current ratio atau CR, yaitu perbandingan antara aset lancar dan kewajiban lancar. Selanjutnya, nilai perusahaan mencerminkan persepsi investor terhadap kinerja dan prospek perusahaan di masa depan. Nilai perusahaan yang tinggi menunjukkan kepercayaan investor yang baik terhadap perusahaan tersebut. Dalam penelitian ini, nilai perusahaan diukur menggunakan Price to Book Value atau PBV karena rasio ini sering digunakan untuk menilai apakah suatu perusahaan dihargai terlalu tinggi atau rendah oleh pasar. Selanjutnya untuk metode penelitian akan dibantukan oleh Ikhwan. Oke, lanjutkan materi dari Sabana. Metode penelitian yaitu yang pertama ada penelitian kuantitatif pada perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdapat di Bursa Efek Indonesia tahun 2024. Yang kedua ada sampelnya yaitu 36 sampel yang memenuhi kriteria. Yang ketiga ada metode pengambilan sampel. Metode ini diambil dari progressive sampling untuk memastikan relevansi dan karakteristik
sampel sesuai dengan tujuan penelitian. Yang keempat, ada pendekatannya menggunakan uji asumsi klasik dan regresi berganda. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terkait. Selanjutnya ada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas atau ROA dan likuiditas current ratio secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Selain itu, kedua variabel tersebut secara simultan juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai perusahaan subsektor makanan dan minuman lebih dipengaruhi oleh faktor lain di luar variabel yang diteliti. Kesimpulannya yaitu profitabilitas diukur dengan return on asset tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan subsektor makanan dan minuman. Likuiditas yang diukur dengan current ratio juga tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Yang kedua, profitabilitas dan likuiditas secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa investor tidak hanya mempertimbangkan rasio keuangan internal dan menilai perusahaan, tetapi juga memperhatikan faktor lain di luar laporan keuangan.